Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran PKLH bab 3 yaitu tentang pencemaran lingkungan. Adapun submateri kita hari ini adalah tentang penyebab, akibat, dan cara menanggulangi dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain yang disebut polutan ke dalam lingkungan. Singkatnya bisa kita bilang bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya zat polutan ke dalam lingkungan. Ini sudah dijelaskan ya minggu lalu, ada beberapa materi yang akan Ustazah ulangi, namun ada beberapa materi juga yang baru untuk hari ini ya. Nah, ini macam-macam pencemaran lingkungan, mulai dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kita akan bahas satu-satu kembali ya. Pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya polutan ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air menurun ya, sehingga kualitas air menurun. Jadi ada zat polutan yang masuk menyebabkan kualitas air tersebut menurun. Yang tadi mungkin airnya bisa diminum, yang tadi mungkin bisa dibuat mandi. Nah, sekarang sudah tidak bisa karena kualitasnya menurun. Jika air tercemar, maka kehidupan di dalamnya akan terganggu. Nah, adapun sumber pencemaran atau penyebab pencemarannya itu ada dua, yaitu efluen industri pengolahan dan sumber buangan rumah tangga. Apa itu efluen industri pengolahan? Itu adalah limbah cair yang masuk ke air berasal dari pembuangan sisa produksi, lahan pertanian, peternakan, dan domestik. Nah, ini berasal dari kegiatan industri ya. Kegiatan industri. Nah, kalau yang sumber buangan rumah tangga itu berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah cair rumah tangga. Bisa limbah tinja, kemudian bisa juga limbah-limbah deterjen, limbah-limbah bekas cucian cucian ikan dan lain sebagainya. Kemudian akibat pencemaran air. Nah, apa yang terjadi apabila ada pencemaran air? Yang pertama sudah pasti banjir ya. Apabila banyak sampah, kemudian sampah-sampah tersebut akan membuat saluran air tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Berikutnya adalah akibat pencemaran air yang kedua, yaitu rusaknya ekosistem air, laut, dan sungai ya. Nah, ketika air tercemar ya, ketika kualitas air menurun, ini akan membuat ekosistem yang ada di dalam laut atau di dalam sungai menjadi rusak. Nah, misalnya di sini terlihat sebelumnya karangnya ada, kemudian ada ikannya. Nah, setelah ekosistemnya rusak, maka karang-karang ini mati, kemudian ikannya juga akan ikut mati. Nah, ini biasanya terjadi pencemaran ya, pencemaran yang disebabkan oleh masuknya zat-zat berbahaya ke dalam air. Yang berikutnya adalah kekurangan air bersih. Sudah jelas ya, ketika airnya tersebut tercemar, maka air bersih akan semakin berkurang. Berikutnya adalah cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama adalah dengan cara reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon ya. Kemudian berikutnya adalah pengolahan air limbah dengan membuat kolam stabilitas. Nah, jadi air limbah yang ada itu dibuat sebuah kolam yang berfungsi untuk menampung air limbah tersebut. Nah, berikutnya adalah menjaga kualitas air. Nah, caranya adalah dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan. Maksudnya di sini adalah melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak ya, karena ketika kita menangkap ikan dengan bahan peledak, maka ekosistem sekitar laut akan ikut terledak ya, kemudian akan ikut rusak. Tidak menggunakan aliran sungai yang bersih sebagai tempat MCK, mandi cuci kakus, atau kegiatan buang air besar di situ ya.
Kemudian pencemaran tanah. Nah, tanah dapat tercemar oleh berbagai macam limbah domestik, antara lain limbah padat berupa sampah organik yang tidak bisa terurai. Nah, seperti sampah plastik ya. Kemudian limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, dan cat. Kemudian limbah padat industri berupa sisa pengolahan pabrik, gula, pulp, kertas, dan plywood. Nah, ini sudah saya jelaskan ya minggu lalu ya. Oke, kita langsung saja ke akibat pencemaran tanah. Yang pertama adalah mengurangi tingkat kesuburan tanah ya. Nah, dengan tanah yang sudah tidak subur lagi, maka pohon-pohon yang ada di situ juga ikut tidak subur. Memicu pencemaran lain, kemudian menyebabkan berbagai penyakit, menurunkan kualitas hasil pertanian, dan tanah bersifat toksit atau beracun. Seperti itu ya, itu akibat pencemaran tanah. Kemudian bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Yang pertama adalah melakukan pemilahan sampah. Nah, seperti ini ya. Jadi sampah-sampah organik, anorganik, dan berbahaya dipilah. Kemudian setelah dipilah itu dilakukan daur ulang ya, seperti ini. Melakukan daur ulang. Nah, kemudian melakukan gerakan penghijauan. Nah, seperti ini. Kemudian meminimalisir penggunaan plastik. Nah, kita bisa mengurangi penggunaan plastik dengan cara menggunakan kantong belanja atau tumbler untuk tempat minum. Kemudian menggunakan pupuk ramah lingkungan. Nah, pupuk yang digunakan itu adalah pupuk kandang misalnya, supaya apa? Supaya tanahnya menjadi sehat ya. Kemudian melakukan kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce ini memakai kembali, reuse ini memakai kembali, dan recycle ini mendaur ulang ya. Seperti itu. Nah, pencemaran udara. Ini adalah gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara ya. Asap rokok, karbon monoksida, karbon dioksida, gas belerang, atau SO dan SO2, dan klorofluorokarbon atau CFC. Nah, kemudian penyebab pencemaran udaranya. Nah, ini yang menyebabkannya ya. Ada abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini disebabkan oleh gas belerang ya teman-teman ya, SO atau SO2 ya teman-teman ya namanya. Kemudian asap kebakaran hutan ini termasuk dari karbon dioksida ya, sama asap pembakaran sampah juga karbon dioksida. Kemudian asap kendaraan ini itu disebut berasal dari namanya ya karbon monoksida. Nah, kemudian dampak pencemaran udara. Nah, dampak pencemaran udara itu penurunan kualitas udara. Akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernafasan. Nah, jadi kalau kebakaran hutan atau banyak asap itu menyebabkan penyakit ya, terutama penyakit pernapasan. Kemudian abu vulkanik dari letusan gunung berapi mengakibatkan hujan asap. Nah, tadi zat SO2 ya, SO dan SO2 ini yang menyebabkan hujan asam. Suhu bumi meningkat karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi menyebabkan efek rumah kacanya. Jadi bumi terasa lebih panas dari biasanya. Nah, ini penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer dan AC dapat merusak lapisan ozon. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Yang pertama adalah melakukan gerakan menanam pohon, ya, karena pohon itu akan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh asap-asap kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi kendaraan bermotor dengan cara berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Membeli produk daur ulang, kemudian menghemat energi. Nah, pemakaian energi juga menyebabkan salah satunya polusi udara, misalnya AC, kemudian kulkas tadi. Nah, jadi ketika AC tidak digunakan, nah sebaiknya kita matikan saja karena itu akan menyebabkan zat CFC-nya akan menyebabkan pencemaran udara. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Nah, ini salah satu yang sudah dilakukan di Balikpapan ya, teman-teman ya. Jadi kendaraan itu dilakukan namanya uji emisi untuk melihat kelayakan kendaraan bermotor tersebut, apakah kendaraan tersebut sehat atau tidak, seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, itu saja yang bisa Ustazah jelaskan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.